Welcome to my channel. Ya, H-2 menjelang pertandingan penting dari grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Tentunya ini pertandingan yang sangat dinanti-nanti, bukan hanya oleh pemain, bukan hanya oleh pelatih, bukan hanya oleh presiden ataupun ketua PSSI Pak Erick Thohir, tapi juga oleh seluruh penonton fans timnas Indonesia. Hari Selasa nanti pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Indonesia akan menjamu Arab Saudi di pertandingan ke-6, tentunya pertandingan yang boleh dikatakan a must win game. Kemenangan tentunya akan mengantarkan kita ke bersaing di tujuan untuk mendapatkan peringkat 3 atau 4. Tapi kalau seri apalagi kalah, harapan kita tentunya semakin mengecil kalau mau dibilang menjadi pupus. Nah, baru saja dilakukan training di Stadion Madia. Ini bukan official training ya, tapi memang latihan biasa karena ini masih H-2. Besok baru dilakukan official training di Gelora Bung Karno dan juga tentunya konferensi pers. Dan banyak hal menarik tadi yang terjadi ataupun yang disampaikan statement dari beberapa pihak, mulai dari pemain, kemudian manajer tim Pak Sumarji, ya siapa lagi, dan juga tentunya the last but not least, the one and only Pak Erick Thohir. Nah, seperti apa suasana dan juga cerita-cerita dan statement menarik yang disampaikan oleh para pihak tersebut? Gue akan mulai dari sesi latihan dulu ya. Jadi secara umum latihan berlangsung ya seperti biasa lah. Kita diberikan waktu sekitar 20 menit di sesi pemanasan. Jadi semua udah pada tahu ya, kalau dulu banyak yang protes, Bung jangan disebarin dong nanti ketahuan ya kan taktiknya. Sekarang udah pada tahu semua ya, karena 20 menit pertama itu hanya pemanasan. Meskipun kita udah bisa ngintip-ngintip sedikit juga nih apa yang kira-kira akan menjadi gambaran atau titik berat dari sesi latihan. Nah, salah satu yang menarik adalah di posisi kiper ya, karena kemarin kita lihat Jepang Hajime Moriyasu dengan cerdik, dengan cerdas memanfaatkan salah satu kelemahan dari tim nasional kita. Jadi sekali lagi ini sering gua kutip nih ya, filosofi dari Sun Tzu, panglima perang era dulu di Tiongkok. Jadi kalau kamu mengetahui kelemahan dan kekuatan musuh, kamu akan memenangkan 1000 peperangan. Nah, itu dipahami betul oleh pihak Jepang, dan salah satunya adalah mengeksploitasi kelemahan Martin Paes dengan mempush di area kanannya, karena kaki kanannya, kemudian memaksa kiper dalam hal ini Martin Paes untuk membuang bola atau melakukan clearance atau long ball dengan kaki kiri. Dan ini akhirnya berhasil, salah satunya adalah dengan terciptanya kebobolan yang ketiga di awal babak yang kedua. Nah, kemarin di awal-awal ketika banyak ya katakanlah teman-teman semua media yang mengarah ke para pemain, gue mencoba melihat hal angle ini ya. Pelatih kiper salah satunya Pak Ceyu Jayun dan juga ada satu lagi gue lupa namanya, itu membuat satu situasi di mana bola itu harus dibuang dengan kaki kiri. Nah, ini kelihatan. Artinya apa? Sampai di titik ini di area kiper PR-nya dikerjakan dengan baik, dianalisa kekurangannya, dan kemudian kita lihat tadi ada beberapa kali, mungkin nanti akan gua share cuplikannya bagaimana scene ini coba dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau nanti area ini atau situasi ini dieksploitasi oleh Hervé Renard, itu bisa diantisipasi, ditanggulangi walaupun waktunya tidak banyak ya, karena ini kan masalah soal kebiasaan, soal basic ya, kaki kiri dan kaki kanan harus sama baiknya. Jadi ini kita lihat mudah-mudahan ini tidak tereksploitasi, dan khusus Martin Paes tidak banyak melakukan hal-hal yang tidak perlu lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang pasti banyak kalian tunggu-tunggu, yang menjadi pembahasan dalam mungkin 48 jam terakhir, yaitu soal Eliano Reinders. Nah, ini si bocah ajaib juga enggak sih ya, tapi ya si mungil yang satu ini, El Mungil atau apapun yang kalian kasih namanya ke dia, yang memang mendapat simpati dari banyak netizen ataupun fans tim nasional Indonesia karena tidak dimainkan di 2 laga beruntun. Not even nggak dimainkan, dia nggak masuk di DSP sama sekali, padahal sebenarnya dia punya daya saing. Ya, sekali lagi memang banyak informasi yang beredar soal Eliano, katanya ada yang sempat dia linglung di lobi hotel Liverpool dan sebagainya. Tapi yang pasti suasana tim tadi kelihatannya ya sudah mulai dibangun kembali, cair kembali, supaya juga ini bukan soal individu ya, bukan soal hanya soal Eliano, tapi ketika mungkin Eliano terluka
ya apapun itu alasannya, seandainya, maka ini bisa jadi menjadi luka dari satu tim. Itu kalau memang ada kekompakan sebuah tim. Tapi kita bukan mau memperuncing masalah yang ada di dalam tubuh tim, tapi justru gue mau memberitahu bahwa dia kemarin atau tadi bukan kemarin itu melangsungkan latihan dengan cukup riang, dan dia berapa kali juga kelihatan berduet tandem ya, bertandem dengan Yakob Sayuri kalau gue nggak salah. Nanti lihat aja di VT-nya dengan siapa dia. Yang pasti seluruh tim kelihatannya sudah full, termasuk juga Ivar Jenner. Ya, Ivar Jenner kita tahu ini juga sudah dikonfirmasi oleh Pak Sumarji, hukumannya sudah dilalui, sudah dilewati. Jadi nanti kalau memang dipasang, dan kemungkinan menurut analisa gue Jenner akan dipasang di tengah. Ini sudah fit dan udah latihan juga, jadi aman semua. Udah pemanasan juga tadi ya, di sesi pemanasan. Jadi ini kita berharap kekuatan ini tengah kita kembali bisa tampil lebih kokoh dan lebih baik dalam transisi bertahan dan juga menyerang dengan adanya Ivar Jenner. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kalau menurut pendapat gua, Ivar Jenner ini kan di klub walaupun Young Utrecht, tapi dia relatif reguler dibandingkan Nathan. Ya, buat yang sering ngikutin konten gua pasti tahu, gue sering bikin raport pemain abroad hampir tiap minggu, bahkan kadang-kadang seminggu tuh 2 kali, Minggu dan Senin. Jadi Nathan ini sampai kalian bosan mungkin dengernya ya, 12 pertandingan berturut-turut nggak dapat minute play sama sekali. Gue lupa, mungkin dari September ya. Jadi dari September pertengahan, selepas kita menjalani international break yang pertama menghadapi Saudi dan juga menghadapi Australia, itu dia tidak pernah main sama sekali dalam 12 pertandingan berturut-turut. Jadi touch-nya memang agak hilang. Walaupun sebenarnya gue sangat percaya dengan ability dia, tapi ketika seorang pemain begitu lama nggak dapat minute play, pasti competitiveness levelnya itu pasti akan terganggu. Kemarin kalau kita lihat first touch-nya juga agak hilang ya, terlepas dari lawannya memang Jepang yang sangat berat ya. Itu dari Ivar Jenner dan juga Eleanor Renders. Jadi Eleanor Renders, nah sedikit gue tambahkan, tadi juga Pak Sumarji ditanya oleh wartawan soal kemungkinan Eleanor Renders akan dimainkan. Jadi jawabannya memang diplomatis, tapi kelihatannya ada secerca harapan. Nah, gue mungkin nanti bikin judulnya ini, secerca harapan atau ada harapan Eleanor Renders akan dimainkan. Kebetulan Kevin Dix itu juga kelihatannya nggak bisa main. Ya kemarin, tadi barusan gue sudah bikin konten atau video mendapatkan informasi A1 bahwa yang bersangkutan itu mengalami masalah pada lututnya. Dan dari cara dia ditandu keluar, ujuk-ujuk langsung tanpa ada kesempatan dia lari dulu. Nah, ini berarti cederanya agak lumayan. Jadi kalau memang dia memang situasinya kurang menguntungkan, dan Pak Sumarji juga tadi mengatakan cederanya lumayan. Nah, ini ada besar harapan Eleanor Renders akan main di sana, dan mudah-mudahan ini jadi bounce back ya. Jadi dari situasi yang agak turmoil atau sedikit panas mungkin ya, atau kurang kondusif, mudah-mudahan semuanya happy ending dengan ya katakanlah kalau memang dimainkan Eleanor Renders, dan siapa tahu dia bisa menciptakan gol dari luar kotak penalti seperti yang dilakukan beberapa golnya di PEC Zwolle. Oke. Last but not least, ini gue akan cerita sedikit aja. Kira-kira mungkin setengah jam setelah training session, jadi sekitar jam 6:30 mungkin ya, atau 7 kurang, itu Pak Erick Thohir datang untuk mengunjungi, untuk meninjau anak buahnya latihan. Dan selepas itu mungkin sekitar di dalam itu mungkin sekitar 20 menitan ya, gue nggak terlalu ngitung. Tapi yang jelas beliau kemudian keluar dan memberikan doorstop buat wartawan. Nah, isinya umum aja, gue gak akan ceritain semua di sini karena terlalu panjang. Nanti gue akan kasih satu sesi cerita soal doorstop itu, apa yang dikatakan, karena menarik dan agak sedikit sensitif ya. Jadi nggak bisa terlalu panjang, dan ini juga videonya biar nggak terlalu bosan. Jadi intinya beliau mengatakan lawan Arab Saudi ini adalah pertandingan yang memang benar-benar harus diperhatikan semaksimal mungkin, dan dia tidak mau kali ini kembali kecolongan, dan setiap tim harus bekerja keras, baik itu pelatih, baik itu pemain, asisten, dan semuanya. Jadi selengkapnya nanti akan gue bikin video terpisah. Yang pasti itu dulu sedikit ya laporan dari latihan pertama setelah latihan full pertama setelah kita menghadapi Jepang kemarin. Karena kemarin itu hari Sabtu yang latihan itu hanya yang cadangan, yang pemain starter itu hanya recovery di hotel. Jadi hari ini atau tadi malam itu baru dilakukan benar-benar full seluruh tim, baik pemain utama maupun pemain cadangan. Nah teman-teman, mungkin itu dulu laporan fresh from the oven. Nanti selepas ini gue akan malaman akan bikin lagi lebih lengkap lagi soal pernyataan Pak Erick Thohir yang mungkin aja sudah kalian dengar di berbagai platform, ada potongan-potongannya, tapi nanti gue akan lebih melengkapi dengan analisa yang in-depth dan seperti apa
Ya, stay tune terus di channel Muharaba dan jangan lupa seperti biasa nyalakan loncengnya supaya kalau kalian lagi tidur di notifikasi itu kalau ada video terbaru dan nggak ketinggalan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak dan seperti biasa gue berharap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan happy dan tentunya semoga timnas bola kita bisa meraih 3 poin lusa nanti menghadapi Saudi. Bye bye.